Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang disusun oleh Arifto Juniardi NIM NPM A1H010087 dipresentasikan oleh 1 Andrea Nurfava NIM D02180021, 2 Erva Nur Komarudin NIM D02180022, dan yang ketiga ada Danisa Krismon D02180024. Pindah mana? Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Sekolah merupakan bentar. Mohon maaf. Oke. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan proses pembelajaran untuk membimbing, mendidik, melatih, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pendidikan sendiri berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan serta hasil observasi di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan proses belajar dalam upaya mencapai hasil belajar siswa. 2. Belum teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam mencapai hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, baik itu dari faktor internal, eksternal, maupun pendekatan belajar siswa. C. Pembatasan masalah. Mengingat keterbatasan sumber dana dan waktu yang tersedia, maka penelitian ini hanya akan meneliti 3 faktor yang mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa, meliputi faktor eksternal, faktor internal, dan pendekatan belajar. D. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini jelaskan sebagai berikut. 1. Apakah sejak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu tahun ajaran 2013-2014. 2. Bagaimana hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu semester ganjil tahun ajaran 2013-2014. Tujuan penelitian. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka di dalam penelitian ini terdapat 2 tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. 2. Untuk mengetahui hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu semester ganjil tahun ajaran 2013-2014. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat, ya.
yang ingin diraih oleh peneliti, yaitu secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan penelitian selanjutnya yang berkenan dengan permasalahan yang diteliti. B. Secara praktis diharapkan penelitian dapat memberi manfaat bagi peneliti sebagai calon pendidik dalam menciptakan suasana belajar yang pada akhirnya nanti diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar menuju ke arah yang lebih baik dan manfaat lainnya dapat dijadikan bahan masukan bagi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Danisal. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Andrea Nurfafa bab 2, yaitu kajian teori. 1. Pengertian belajar. Pendapat tentang pengertian belajar ada bermacam-macam. Pendapat tersebut lahir berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Demianti dan Mujiono, belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Dalam belajar tersebut, individu menggunakan ranah-ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Lanjut, Mas Apa? Lanjut, Mas. Dua, motif-motif untuk belajar. Menurut Maslow dalam Surya Brata, mengemukakan motif-motif untuk belajar itu, yaitu 1. Adanya kebutuhan fisik. 2. Adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari kekhawatiran. 3. Adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain. 4. Adanya kebutuhan untuk mendapat kehormatan dari masyarakat. 5. Sesuai dengan sifat untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri. Lanjut, Mas. 3. Hasil belajar mengacu pada segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh karena setiap mata pelajaran atau bidang studi mempunyai tugas tersendiri dalam membentuk pribadi siswa. Hasil belajar untuk suatu mata pelajaran bidang studi berbeda dari mata pelajaran atau bidang studi lain. Lanjut, Mas Hawa. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor belajar siswa. Menurut Muhibin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Faktor internal, meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. 2. Faktor eksternal, meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Saya akan dilanjutkan kepada Mas Irfan. Terus selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini berbentuk kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat suatu apa adanya seperti yang dikemukakan oleh Ari Gunto
2002-310 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Selanjutnya, B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan waktu penelitian pada tanggal 15 sampai 21 Februari 2014. Adapun alasan peneliti memilih tempat dan waktu untuk melakukan penelitian yakni sebagai berikut. 1. Masih dalam rangka kegiatan proses belajar mengajar. 2. Pihak sekolah kooperatif terhadap peneliti. 3. Akses menuju lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti. Selanjutnya, C. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi. Populasi dibedakan antara populasi target dengan populasi terukur. Populasi terukur adalah populasi yang secara real dijadikan dasar dalam penentuan sampel dan secara langsung menjadi lingkup sasaran. Keterlakuan kesimpulan populasi target adalah populasi yang dengan alasan yang kuat, reasonable 19 memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi terukur. Selanjutnya, 2. Sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti. Susetyo 2010. 60 dalam penelitian ini penulis mengutip pendapat Ari Kunto 2006-122 mengatakan bahwa apabila subjek kurang dari 100 orang merupakan penelitian populasi. E. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Adapun teknik dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian yaitu sebagai berikut. A. Teknik dokumentasi. B. Teknik angket. Selanjutnya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau tanya. Mas mau tanya, Mas. Mau tanya. Saya mau tanya, Mas. Bisa. Mas mau tanya, Mas. Mas.